أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Diulangi sedikit pada keterangan tambahan tentang beberapa ayat yang kemarin. Satu, tentang mathabatan. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ayat 125. Mathabatan itu yang menjadi tempat kembali. Di sini ada satu faedah yang penting yang menunjukkan tentang salah satu mukjizat ijabah doanya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Munir Nawawi juz 1 halaman 44. Ajib ini tafsir beliau ini. Jadi mathabatan linnas al-muradu la yansarifu anhu ahadun illa wa huwa yatamanna al-auda ilaih kama galahu Ibnu Abbas wa Mujahid. Dan ini nyata ini. Orang-orang yang sesering apapun umrah atau haji mengalami ini. Jadi yang dimaksud mathabatan linnas itu tidak pergi seseorang dari Baitullah, dari Ka'bah, kecuali dia berangan-angan ingin kembali. Ini dirasakan ini. Apalagi kalau awal-awal pulang. Yang unik kalau kita tafakkur, hidupnya Nabi Ibrahim sampai ke zaman kita itu sudah berapa ribu tahun. Allahu Akbar, tapi istijabah doanya masih tidak hilang. Hebat. Nabi Ibrahim itu mustajab doanya sangat tinggi. Hebat. Ijabah doa itu tingkat-tingkat ya. Tingkat-tingkat. Jelas doa yang paling mustajab itu doanya Nabi Muhammad nomor 1 itu. Setelah itu al-anbiya wal mursalin, baru ke para aulia. Aulia juga beda-beda. Semua aulia doanya diijabah, tapi cepatnya dan kesempurnaan istijabahnya beda-beda. Jadi Nabi Ibrahim terlihat nyata, di zaman kita juga masih nyata. Itu satu yang ingin saya nukil. Kemudian yang kedua, ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Dzala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ini kan jelas ini. Wa min dzurriyyati dijawab oleh Allah Ta'ala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Tapi ini diijabah ini. Naam, keturunan beliau yang zalim tidak kena doa ini. Tapi diijabah. Masih di Munir Nawawi juz 1 halaman 43.
idh lam yub'ats ba'dahu nabiyyun illa kana min dzurriyyatihi. Ini kenyataannya. Terlihat bahwa doanya diijabah. Tidak ada nabi diangkat menjadi nabi setelah zaman Sayyidina Ibrahim kecuali keturunan beliau. Jadi doanya diijabah. Wa min dzurriyyati. Sallallahu alaihi wa ala nabiyyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Yang ketiga, kalau ini ayat lain ini. Masih masalah mustajabna doa Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan bagiku, aku Nabi Ibrahim, lisana sidq fil akhirin, di umat-umat akhir, di zaman kita ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud lisan sidq? Ayo ulangi. Apa yang dimaksud lisana sidqin? Ay abqili thana'an hasanan fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini marajiknya sama Munir Nawawi juz 145. Fa'ajabahu Allah Ta'ala faqarana baina dzikrihi ma ibqa'an lithana'il hasani ala Ibrahim fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau membaca buku-buku orang-orang modern, baik yang agamawan modern atau kita dengarkan ceramah para agamawan yang modern atau yang bukan agamawan, itu sering dibahas nama baik. Jadi kalau ada nama baik yang bisa langgeng sampai berabad-abad tuh dikejar itu mati-matian. Kalau punya duit ya dibiayai. Kalau punya kekuasaan ya dipakai kekuasaannya untuk lisana sidqin fil akhirin. Saya dulu berpendapat sebelum saya ketemu ayat ini dan tafakur tentang Nabi Ibrahim, saya berpendapat itu riya. Jadi riya yang diabadikan. Dan pendapat saya itu untuk qaumun duna qaumin ya benar. Untuk apa nama dilama-lama? Kita sudah di alam kubur, tidak tahu fil jannah wa fis sa'ir. Entah kita dikubur, diazab atau berada di nikmat kan tidak tahu. Urusan apa dengan nama baik kita wong kita sudah mati? Itu pendapat saya. Itu betul. Untuk gaumun duna gaumin. Tapi ternyata Nabi Ibrahim beda pendapat beliau itu. Beliau sampai berdoa untuk nama baik yang abadi, yang fil akhirin. Ay abqili, tetapkan bagiku fana'an hasanan, pujian baik. Berarti kan beliau meminta nama baik ini. Fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fil akhirin, yakni umat akhir ya umatnya Nabi Muhammad. Pembahasannya bagaimana ini? Kalau kita masukkan Nabi Ibrahim riya, keriyaan yang abadi seperti tafakur saya tadi, mustahil. Beliau Nabi. La yutasawwar di dalam hati beliau ada riya, tidak mungkin. Berarti pasti ikhlas. Ada apa ini? Ada rahasia apa di sini? Yang diinginkan Nabi Ibrahim itu apa? Ternyata kalau kita buka kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab para aulia salihin, mengenang seorang wali saja itu sudah menghapuskan dosa-dosa kecil. Saya ulangi, kita mengenang wali yang sudah meninggal dengan mahabbah, itu baru mengenang saja dosa-dosa kecil kita sudah terhapus.
Saya tidak tahu jumlah dosa yang dihapus Allah berapa, tidak ada keterangan di situ. Yang jelas dosa-dosa kecil dihapus. Itu mengenang wali. Apalagi mengenang Nabi. Apalagi Rasul, apalagi Khalilullah. Kita mengenang wali fulan. Dosa kecil kita terhapus. Kita beruntung penghapusan dosa kecil. Si walinya dapat apa tidak? Dapat. Jelas dapat. Maka waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ini mengandung peningkatan derajat Sayyiduna Ibrahim dalam urusan beliau dikenang. Siapa yang mengenang Nabi Ibrahim, orang yang mengenang terhapus. Saya tidak berani mengatakan semua, sebab saya belum menemukan maraji'. Kalau tadi yang wali dikenang, dosa kecil terhapus, itu banyak rujukannya di kitab-kitab tasawuf. Dan jelas mengenang Nabi beda dengan mengenang wali. Pasti lebih banyak dan lebih dahsyat dosa-dosa yang terhapus karena mengenang Khalilullah ini. Kita beruntung dihapus dosa. Nabi Ibrahim mendapat taraggi. Ini baru dari kenang-mengenang, belum dari sholawatnya loh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ada yang kembali kepada Nabi Ibrahim dari thawabus shalah ada. Dan itu dua ya. Satu dari kenang mengenang, dua dari thawabus shalawat yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada yang ketiga. Kalau ini tidak dari kitab, ini dari keterangan guru-guru saya saja. Saya mendapatkan ijazah salawat Ibrahimiyah itu dari banyak masyayikh. Selain Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, itu isnad yang paling saya banggakan. Ada saya dapat isnad dari satu waliullah Al-Mahdali. Satu waliullah Al-Mahdali itu beliau beri ijazah kepada almarhum wali juga Kiai Ahmad Toha Bandung. Itu Muammar, umurnya 100 tahun lebih. Kalau ada orang yang ingkar kepada wilayah beliau, ya berarti tidak mengerti ilmu urusan wilayah. Muslim biasa saja kalau sampai 100 tahun sudah menjadi waliyun min awliyaillah, apalagi ini kiai orang saleh. Idza balagha al-mi'ah summiya habiballah wa haqqun 'ala Allah ya la yu'adhiba habibah. 100 pasti jadi wali. Itu saya dapat isnad dari beliau yang ke wali yang bangsa Mahdali. Kalau saya tidak salah ingat dari Makkah itu. Itu keterangannya kalau orang mengamalkan sholawat ini dihadiri Nabi Ibrahim. Dah. Itu satu isnad saya ke situ. Ada lagi saya dapat dari fulan, beberapa masyayikh yang lain. Rata-rata siapa-siapa yang mengamalkan sholawat Ibrahimiyah, dia akan dihadiri oleh Nabi Allah Ibrahim. Wa ana sa'ilukum. Ketika Nabi Allah Ibrahim menghadiri orang-orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah, kira-kira lahu thawab apa tidak? Pasti beliau mendapat thawab, mendapat tarakki. Tolong saya jangan didebat bahwa orang yang meninggal in qata'a amaluhu illa min thalathin. Tidak, itu min thalathin salah satu hadis, banyak itu. Minnya titik-titik masih banyak. Apalagi masalah tarakki. Insyaallah kapan-kapan saya ingin membahas tuntas tentang bahwa orang-orang di alam kubur, wali-wali itu masih bisa ya tarakka. Kalau mereka mensyafaati fulan itu at-taraghi hasil. Itu saya nukil dari keterangannya Sayyidi Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Jami' Karamatul Awliya, juz halaman saya lupa. Tolong supaya saya diingatkan. Insyaallah minggu ini atau minggu depan saya ingin membahas, sebab itu masalah penting. Dan ada yang beberapa ustadz yang waktu itu menentang saya. Saya tidak akan menyebut dan tidak akan menyalahkan juga si ustadz yang cukup terkenal dan muridnya cukup banyak yang menentang saya dalam masalah ini.
Sebab ilmu itu tidak semua ada di kepalanya ustadz tertentu. Ini nasihat juga buat santri, jangan gampang mengatakan, oh ini tidak ada di kitab ini. Itu di zaman Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada satu orang mengatakan pembahasan ini tidak ada di kitab. Kalau saya tidak salah ingat itu tentang hadis. Kata Habib Ahmad bin Hasan, hal ahatta bil ilmi kullih atau qala hal ahatta bis sunnati kulliha? Apakah kamu sudah tahu semua ilmu? Atau qala, apakah kamu sudah mengerti semua sunnah, semua hadis? Memang yang ngomong ini orang alim ini. Dia bilang, saya pemahaman saya, ilmu saya separuh. Jadi umpama jumlah kitab itu sekian, separuhnya sudah ada di kepala saya. Apa kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Masalah yang kau katakan tidak ada itu ada di yang separuhnya lagi yang kamu tidak tahu. Tolong pahami ini riwayat. Artinya apa? Tidak ada orang alim sempurna. Jangan gampang-gampang mengatakan ini tidak ada di kitab. Sebab tidak ada di kitab itu jumlahnya tidak terhitung. Ada ulama, al-a'immah, apalagi sufiyah. Gaul-gaul aulia itu, waduh, tidak ada habisnya. Sebab Allah Ta'ala sudah berhenti membuat Nabi Rasul dengan akhir Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berhenti membuat aulia. Dan wali baru ini kan banyak alamnya, tambah kesini tambah banyak. Jadi buhuth ilm yang mintorigi ahli wilayah itu jelas lebih wasi daripada di tahun sebelum kita. Sebab wali tidak terhenti. Nah, termasuk masalah bahwa aulia di alam kubur itu, ini selain yang ada hadisnya lah ya, kalau in qata amalu ila min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, kemudian ditambah oleh Imam Suyuti di antaranya apa itu, terangan beliau menggali sumur dan lain-lain yang ada di kitab-kitab yang biasa itu jelas banyak orang paham. Tapi ada fuhum yang kita istinbat dari para aulia. Di antaranya, kalau ada wali menghadiri seseorang, kemudian menolong orang itu, entah dengan pemahaman, entah dengan doa, entah dengan apa, dia dapat dan naik magamnya. Kalau dia mendapat nikmat, tambah banyak nikmatnya di alam kubur itu. Dan ini yang ingin saya katakan, bahwa Nabi Ibrahim ada hubungan dengan kita umat Nabi Muhammad SAW. Setiap beliau menghadiri orang-orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah, kita beruntung mendapat barakah beliau. Beliaunya sendiri juga naik, yataraga. Wa hadzal ittisal, hubungan ini akan selalu ada selagi ada orang sholat. Sebab setiap orang sholat membaca Ibrahimiyah. Jadi tidak pernah putus kita dengan Nabi Ibrahim. Tidak pernah putus. Madam tusalli tattasil bih. Jadi alhamdulillah, itu satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita punya hubungan ruhani, hubungan batini dengan Khalilullah Sayyidina Ibrahim alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Fa'ajabahu Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memberi ijabah. Faqarana baina dzikrihima ibga'an lithana'il hasan. Maka Allah Ta'ala menggandeng nama Sayyidul Wujud Maulana Muhammad dengan nama Khalilullah Sayyidina Ibrahim, untuk mengabadikan pujian baik, nama baik ini ala Ibrahim, atas Sayyidina Ibrahim, fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka حميد مجيد. وإلى روحه وإلى روح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.